Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan bisa berjumpa kembali bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada kesempatan kali ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya saudara dan saya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang saya percaya dan yang saya imani bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami percaya selalu memberikan kuasa-Mu kepada kami, yang selalu mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, karena kami tahu kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua melalui hamba. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan kepada kita semua. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya memberikan judul khotbah saya pada kesempatan hari ini, yaitu bertahan dalam proses Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak mudah dan tidak semua orang bisa bertahan dalam proses Tuhan sampai menunggu waktunya Tuhan. Tidak semua orang bisa bertahan ketika diproses oleh Tuhan. Bahkan menunggu waktunya Tuhan, tidak semua orang bisa bertahan, saudara-saudara sekalian. Kita lihat apa yang terjadi saat ini. Dengan adanya COVID-19 yang melanda dunia ini, saudara-saudara sekalian. Saudara dan saya diuji. Apakah saudara dan saya bertahan dalam proses Tuhan, menunggu waktunya Tuhan? Atau apa yang saudara dan saya akan lakukan dengan pandemik yang diizinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita kembali ke ayat 1 dari Kejadian pasal yang ke-12 ini, di mana Abram bergerak meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya, dan Abram berada di Negeb. Itu bukan maunya Abram, itu bukan keinginan Abram. Tetapi itu Tuhan yang berfirman kepada Abram. Tuhan yang memerintahkan Abram untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya, dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abram. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Abram taat melakukan perintah Tuhan dengan membawa Sarai, anak saudaranya Lot, dan orang-orang yang diperolehnya pada saat itu di Haran. Abram membawa mereka dan mereka melaksanakan firman Tuhan yang Tuhan firmankan kepada Abram untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan saudara-saudaranya,
pergi ke negeri akan ditunjukkan Tuhan kepada Abram. Bukan maunya Abram, ini digaris bawahi dan dicatat. Tetapi berjalannya Abram, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan sampailah Abram di Negeb, saudara-saudara sekalian. Dan ternyata di Negeb, daerah padang pasir dan daerah yang kering, daerah yang susah akan air, saudara-saudara sekalian. Abram harus berada di daerah tersebut. Dengan susahnya air, dengan daerah yang kering, daerah padang pasir, saudara-saudara sekalian, di sana timbullah kelaparan yang begitu hebat yang harus dihadapi oleh Abraham, yang harus diterima oleh Abraham, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi masalah-masalah itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. So, saudara dan saya harus siap menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak mau menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kalau saudara dan saya sudah meninggal, maka saudara dan saya tidak menghadapi masalah lagi. Saudara dan saya tinggal menunggu untuk pengadilan terakhir, menentukan saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga atau masuk neraka. So, Bapak Ibu dan saya, selagi masih hidup, saudara dan saya pasti akan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya sebagai orang Kristen jangan menjadi orang yang cengeng, jangan menjadi orang yang bayi-bayi rohani. Tetapi saudara dan saya harus menjadi orang yang dewasa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dewasa secara rohani, mengerti bahwa saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam menjalani kehidupan ini pasti ada masalah yang saudara dan saya akan hadapi, karena saudara dan saya masih ada di dunia ini. Tetapi percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan selalu hadir memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk melewati setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Abram diutus oleh Tuhan, tetapi Abram diizinkan juga menghadapi kelaparan yang begitu hebat, diizinkan menghadapi masalah yang begitu hebat dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini masalah saudara dan saya berbeda. Mungkin saudara dan saya memiliki masalah pada keluarga kita, memiliki masalah dengan pekerjaan kita, memiliki masalah dengan usaha kita. Kemudian kita bertanya, kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Mungkin saudara diperhadapkan dengan masalah kondisi tubuh saudara yang dimana ada sakit, penyakit yang berada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mungkin saudara dan saya bertanya, kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Saya sudah berdoa kepada Tuhan, kenapa penyakit ini belum sembuh? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa masalah itu pasti ada dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan masalah yang dihadapi oleh Abram, kelaparan yang begitu hebat di Negeb, membuat Abram mengambil satu keputusan, yang dimana dia akan menjadi orang asing di Mesir, saudara-saudara sekalian. Dia akan berpindah, akan bergerak meninggalkan Negeb, daerah yang kering dan dilanda kelaparan yang begitu hebat. Abram akan meninggalkan Negeb dan bergerak menuju ke Mesir untuk menjadi orang asing di sana. Tujuannya apa? Agar bisa menghindar, agar bisa selamat dari kelaparan yang begitu hebat di Negeb pada saat itu, saudara-saudara sekalian.
Sehingga Abraham mengambil keputusan untuk meninggalkan Negeb dan menjadi orang asing di Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada masalah di Negeb. Abraham mengambil keputusan untuk meninggalkan Negeb untuk pergi ke Mesir. Ternyata di Mesir ada masalah juga di Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebenaran firman ini menyampaikan kepada kita, kemanapun saudara dan saya pergi, pasti ada masalah yang saudara dan saya akan hadapi. Abraham menghindar dari masalah kelaparan, tetapi Abraham diperhadapkan dengan masalah baru, di mana nyawanya menjadi ancaman, di mana Abraham bisa menjadi korban ketika dia berada di Mesir. Saudara-saudara sekalian, hal ini terjadi dalam kehidupan Abraham, Sarai, dan anak saudaranya Lot dan orang-orang yang bersama Abraham pada saat itu. Mereka akan berpindah meninggalkan Negeb untuk menjadi orang asing di Mesir. Ternyata Abraham diperhadapkan dengan masalah baru ketika Abraham menjadi orang asing di Mesir. Saudara-saudara sekalian, Abraham harus berkata kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik pada saya." Wow, ketika Abraham sampai di Mesir ada ancaman bahwa orang Mesir akan mengambil istrinya dan akan membunuh Abraham. Abraham meninggalkan masalah di Negeb, tetapi ke Mesir pun Abraham menghadapi masalah di sana. Bahkan nyawanya pun yang bisa dikorbankan, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara dan saya mau pergi kemanapun, potensi masalah-masalah itu akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa sampai Abraham bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan Negeb dan berpindah ke Mesir sebagai orang asing di sana? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena ada kegelisahan dalam hati dari Abraham. Abraham begitu gelisah ketika menghadapi kelaparan yang begitu hebat. Ketika berada di daerah yang padang pasir dan daerah yang kering yang susah akan air. Kemudian Abraham dan Sarai harus diperhadapkan dengan kelaparan yang begitu hebat. Sehingga muncul kegelisahan dalam hati mereka. Sehingga muncul kegelisahan dalam kehidupan Abraham. Sehingga muncullah kegelisahan dalam pikiran dari Abraham, saudara-saudara sekalian. Sehingga Abraham bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan Negeb dan bergerak menuju ke Mesir sebagai orang asing, saudara-saudara sekalian. Bukankah hal ini sama dengan saudara dan saya ketika menghadapi suatu masalah dalam kehidupan saudara dan saya? Saudara dan saya begitu gelisah menghadapi masalah tersebut. Kenapa saudara dan saya begitu gelisah? Karena yang pertama, saudara dan saya tidak tahu kapan masalah itu akan berakhir. Kapan proses Tuhan itu akan berakhir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kelaparan yang begitu hebat dihadapi oleh Abraham. Abraham begitu gelisah. Kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan Abraham? Dan Abraham tidak tahu kapan kelaparan yang begitu hebat itu akan berakhir. Kapan proses Tuhan itu akan berakhir dalam kehidupannya. Itu poin yang pertama yang membuat Abraham menjadi gelisah. Tidak bertahan lagi di Negeb. Mengikuti proses Tuhan. Di mana Tuhan izinkan kelaparan itu terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin yang kedua, karena Abraham tidak siap menerima proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Begitu juga dengan saudara dan saya.
Saudara dan saya merasa gelisah karena saudara dan saya tidak siap menerima proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena hal tersebut tidak masuk dalam konsep berpikir saudara dan saya. Karena hal tersebut tidak masuk dalam planning saudara dan saya. Karena hal tersebut tidak masuk dalam rencana saudara dan saya. Karena hal tersebut saudara tidak inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya merasa gelisah ketika diizinkan Tuhan masuk dalam suatu proses. Sehingga saudara dan saya tidak bisa bertahan dalam suatu proses menunggu waktunya Tuhan. Karena saudara dan saya tidak siap menerima proses tersebut. Karena proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya berbeda dengan yang saudara dan saya inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kegelisahan terus muncul dalam hati Abraham. Kegelisahan terus muncul dalam kehidupan Abraham. Sehingga lahirlah keputusan untuk meninggalkan Negev, daerah yang kering dan daerah yang dilanda kelaparan yang begitu hebat, untuk mencari solusi, untuk mencari jalan lain, menghindar dari kelaparan yang begitu hebat ke Mesir. Tetapi saudara-saudara sekalian, ternyata di Mesir Abraham diperhadapkan dengan masalah yang begitu hebat, yang bahkan mengancam nyawanya. So, Bapak Ibu dan saya mau bergerak kemanapun, mau berpindah dari kota ini ke kota manapun, saudara dan saya pasti akan menghadapi masalah, saudara-saudara sekalian. Kenapa rasa kegelisahan itu terus muncul dalam kehidupan saudara dan saya? Karena saudara dan saya mempunyai keinginan untuk mengakhiri proses Tuhan itu. Ada keinginan yang muncul dalam hati saudara dan saya, dalam pikiran saudara dan saya. Saudara dan saya ingin supaya segera mengakhiri proses Tuhan ini. Segera keluar dari proses Tuhan. Ini yang membuat kegelisahan itu muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa kegelisahan itu terus muncul dalam kehidupan saudara dan saya? Karena saudara dan saya tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga kegelisahan itu terus mengganggu kehidupan saudara dan saya. Terus mengganggu pikiran saudara dan saya. Dan akhirnya saudara dan saya mengambil sikap, mengambil keputusan, mengambil langkah sesuai dengan yang saudara dan saya pikirkan. Karena saudara dan saya tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Abraham mengambil langkah, mengambil keputusan meninggalkan Negev. Tetapi ternyata ada masalah yang dihadapi oleh Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini saudara dan saya jangan gelisah ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ketika saudara dan saya gelisah akan menimbulkan potensi masalah baru. Bukan menghilangkan masalah, tetapi malah menimbulkan masalah baru. Orang yang gelisah tidak bertahan dalam proses Tuhan dan menunggu waktunya Tuhan akan melahirkan masalah baru. Karena gelisah membuat saudara dan saya mengambil keputusan yang salah, saudara-saudara sekalian. Abraham mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir sebagai orang asing di sana. Keputusan tersebut diambil oleh Abraham. Ternyata keputusan tersebut bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa ketika Abraham menghadapi hal tersebut, Abraham mengambil keputusan dan ternyata sampai di Mesir, Abraham harus mengatakan kepada istrinya bahwa Sarai harus melakukan seperti apa yang Abraham katakan kepadanya.
Tujuannya supaya Abraham bisa selamat, saudara-saudara sekalian. Ayat 11 mengatakan bahwa pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Abraham menghindar dari kelaparan, tetapi muncul masalah baru. Kekhawatiran itu muncul dalam kehidupan Abraham. Ayat yang ke-12 mengatakan, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Abraham menghindar dari Negev, dari kelaparan yang begitu hebat, dan ternyata menimbulkan masalah baru. Ternyata menghadirkan masalah baru. Abraham buru-buru mengambil keputusan. Abraham terlalu cepat mengambil keputusan. Abraham tidak bertahan mengikuti proses Tuhan, tidak menunggu waktunya Tuhan. Abraham terlalu cepat mengambil keputusan sehingga menimbulkan masalah baru, bahkan mengorbankan nyawanya dan juga istrinya. Bapak ibu saudara-saudara, dampak dari kegelisahan dalam kehidupan saudara dan saya sangat berbahaya dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya akan mengambil keputusan yang salah. Saudara dan saya akan mengambil langkah yang salah. Saudara dan saya akan menghadirkan masalah baru dalam kehidupan saudara dan saya. Agar saudara dan saya tidak mengambil salah langkah, mengambil salah keputusan, maka saudara dan saya harus bertahan menunggu waktunya Tuhan dengan berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa yang saudara dan saya harus lakukan. Maka itu yang saudara dan saya harus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena percaya Tuhan pasti menghadirkan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Biarlah Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus memberikan pengertian lebih bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengar. Engkau telah memakai hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar, Roh Kudus akan bekerja mampukan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami bukan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sampai ketemu pada khotbah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.